Ibu bapak sekalian, akan datang satu masa di mana saat itu manusia berlari daripada ulama dan berlari dari ulama fikih. Ulama ini ibu, ada yang ahli fikih, ada ahli tauhid, ada ahli tafsir, ada ahli hadis. Ahli fikih itu ulama yang bidangnya bagian menyampaikan hukum haram, halal, sunat, makruh, mubah, apa boleh, apa tidak, dilarang, apa tidak, itu bagian ulama fikih. Jadi di akhir zaman tidak kalah mengikuti petunjuk ulama yang jelas, ulama yang istiqamah, ulama yang tidak menjual agama untuk kepentingan dunia. Karena ada ulama ini barang yang haram baca jadi halal gara-gara duit. Barang dilarang haram gara-gara duit jadi halal. Mereka tak mau marahi ulama ahli fikih sehingga mereka berbuat dengan sekendak dirinya, tidak sesuai dengan syariat hukum. Akibat mereka menjauh daripada ulama dan fuqaha. Mestinya segala gawe itu sama dinya bergembuk, nanya, Ustaz, kami ini nak nganten ke mana bagusnya, mana aturan Islam. Kami ini nak nganten, kami ini nak ngunting ke, kami ini nak sunat ke. Kami ini Ustaz nak mulai berdagang, mana berdagang yang bagus. Bertanya oke. Jangan berbuat menurut kita lemah, tapi agama ngelarang. Ada yang becak, uji kita apa, tapi dalam Islam tidak boleh itu. Rumah makan yang nak katik harganya. Kita makan tuh, lega barang tu tidak tertulis. Sehingga waktu maya berdesau. Mestinya ada daftar menunya. Ada rumah makan itu kan pakai daftar menu. Cuman legonya lah ditaruhnya per ons sekian, udang tepung sekian, udang rica-rica sekian, ya, cung masak asam sekian. Itu ada apa? Ada daftar menu. Jadi waktu kita beli, berpikir jadi waktu kita macam jualan pempek, mesti dituliskan pempek telur besar, lapo telur, pempek lenjer besar, lapo pempek, mesti ada cumannya. Mie tahu berapa, es kacang berapa, es ini berapa. Jadi mau beli itu ibu, tak ada melang-melang makan bu. Nak makan banyak, kaget mahal. Nak makan dikit, tahunya murah. yo. Jadi sangko kita yang benar itu orang kampung. Bedak meli di Alfamart, Indomaret, mana gunanya? Capcuk nombek banget bak 200. Nah, aku baru-baru nih bu beli minyak GPU. Minyak GPU yang cuman yang keren, yang segi 4, bukan yang minyak kosong. Itu minyak tapi keren, lemak makinnya itu tidak lengket. Jadi kalau diutuh tak tahu itu dia. Ngobok-ngobok di kampung, katik beli di Alfamart 24,5, 24.000 matus. Kan kita butuh lagi. Sekali lagi cerita GPU
di sikok tempat. Di situ Ustaz, warung itu nah wong nyuat. Ustaz balik kaget mampir di situ ada. Beli 16.000. Tidak, maksudnya ibu mereka tuh jual mahal. Kita tidak pernah nanya menjual itu, mana pernah kita masuk supermarket nanya. Nah, ada baik kita duit bu banyak lebih 16.000 dengan 24,5. Berapa? 8 ribuan. Nah, itu ada bacangannya. Jangan kita balang Alfamart di Indomaret semua. Kalau di warung masih banyak, berapa masih? 17,5. Kalau 17 tak 17 kuat lah. Jadi pokoknya dari masih nak nembek. Cuman baca. Jadi segala ibu, segala yang bayar-bayaran itu mesti ada akad di depan. Kita melo umroh. Umroh ni berapa harganya? 25. 25 ni apa-apa? Bintang berapa? Pakaiannya mak mana? Makannya mak mana? Mobilnya segala macam. 24 ni nambah lagi yang pindah. Dari Palembang sampai ke Palembang lagi apa yang Palembang Jakarta Maya. Nak jelas. Tadi kan mau catering. Nak yang mana masakan? Pokok kali ini pasti tunjuk tu lah. Ini menunya nak yang mana? Kalau yang ini harganya sekian. Ini nasinya berapa piring? Iya, kamu piring pinjami, piring. Oh, gimana? Nak dijual balik kotor apa balik? Bersih. Kan macam itu kan? Jadi kita yang punya gawe ini sudah terpikir, mayal sekian, yang punya barang tahunya dari emosi. Macam kita naik beca dari Tatang situ atau dari pabrik itu nak acap ke sini. Misalnya mau nyusenci, abon-abon sehari, antar aku mak cek hoi sini, cawisan. Oh ya cek, naik, ya naik ni kamu. Berapa naik? Yang ngayung pasti ngagum besar. Yang digayung tadi nak ngagum maya kecil. Tidak boleh. Mumpakan doki. Antar aku ke kompleks itu. Aceh hoyo, yo, berapa? Mau ribu becek? Oh, kami 3.000 baik, kita memindu. Ya Allah, pemaya duit lagi ngawal mindu. Masih aja pasing kentang gitu lah. Iya, kalau ikhlasnya aku tuh, iya. Ada lagi yang aku nemu 10 lele kan meninggal. Kali nyingok meninggal, lalu mau haji namuni. Namanya Haji Namuni. Empatnya Pak Haji. Anu beca. Sini. Aku main sini. Antar kami dulu. Cuman donya ni kakek turun di Jambang 14 itu. Dia boleh lagi. Aku turun ke di Dempu. Uji dia. Calon dia. Aku kayak turun ke di 14. Dia ni turun ke di 14 Jambang itu. Aku kayak di Dempu. Berapa? Uji deh, berapa? Zaman tu masih muatul. Muatus biar. Muatus biar Haji. Ya Allah. Apa semua itulah apa? Panjang. Semua itulah apa? Yo Haji jadilah. Ni ada yo, naiklah Ustaz, naik. Ya Allah. Jadi yang ngayung tadi yakin bernilai 500, yang digayung tadi ada kewajiban ayat. Tidak syak lagi. Ada syaknya. Nah, yang tidak nyebut tadi itu yang berdosa. Kita lihat sudah basingnya lah. Dan hati lah kita. Ya oh ya kena nganten kena. Besar lagi duit Ismail lah. Mak mana cagonyo minta nyawa pacak-pacak itu loh. Ya sudah, pacak lah itu sudah. Jadilah alhamdulillah. Diceknya dia sudah pernah belok di sedekah. Sudah. Mendak dibohir ke? Tak dibohir ke? Tak dia? Mana kalau tak dapat duit sekian nak minta sekian. Kalau langit jadi bumi, istilahnya. Paling enggak utang dulu ngambil cek mak ayam ni. Paling mudah. Dia kakek itu matu kan? Ini sama-sama nolong. Misal. Oh?
Pasti lihat anak kate, tambah dikit. Ibu lihat kamu kayak Iya. Nah, jadi alhasil haus ibu. Nah itu juga nyait baju. Kalau mau nyait baju ngawak bahan, walaupun sekecil jempol balik kan lebih haram ngomong kalau ngomong. Punya uang itu. Kalau misal ini kawin tinggal lagi. kecuali cek aku ni nak buat baju nah dasar rumah cek ni lah apa dia apa bukan ini no ini yo ngaji siko tapi bahan-bahan dia kita mesen siko baju itu artinya secukupan barang pakaian kita cuma untuk ngidik-ngidik dia ngawak barang lebih dikit benang balik kan lebih penting kan ngomong ke oke nah ini lebihnya ini tali kau lebihnya ada yang kasih ambil lah dah makasih yang kali kasih tadi kan mungkin kecil muat apa kosetan seke zaman dini di buku dari warna apa lebihan dasar tapi ingat kalau tukang jahit harus ngomong dulu tanya berapa kau jahitnya berapa lagi kelahnya mesti nak bekerja. Islam ngatur itu. Islam ngatur segala. Macam kita mulai bang, lama datang, ya sudah. Mana baiknya, mana bagusnya. Ambil tunjuk sekian. Mas ini sekian. Agak janji adalah sudah. Janji-janji kegawan tadi tak masih hitungan, itu tergantung rezeki. Ada yang setengah losin, ada yang selosin, ada yang 24. Caranya tuh, kalau yang 24 ini banyak nak ngajak janda. Kenapa ya? Mengajak janda kaki kewangnya. Kalau ngajak laki bini kayak banyak puluh gentolan. Nak jajak kalau 24 kami ngapa tanda cinta tua dengan man? Yalah 24 juga. Yang di tadi pintar pula. Isi rumah, makanan untuk dia laki bini itulah. Maka itu orang Palembang itu susunannya alhamdulillah bagus. Pergi munggah gawaannya ini, pengantin balik gawaannya ini. Awak piring, awak cangking, awak sendok, awak sarung bantal. Kacau. Jadi digunakan oleh budak ikut ini. Bagus kalau bu susunan lumbingin itu. Mainnya hari ini kudel bakal. Inilah galaunya baca-baca Indonesia mana bagusnya. Yang cek tadi maki kacamata naik turun naik. Ngejok sendiri. Alhamdulillah ya Allah. Maksud bikin cewek dulu gopok kaki dulu. Pokok yang mana masih bagus kena tuh biar bagus yang masih bagus. Tak apa-apa. Yang banyak masalah nih galak malu nganten kan dipakaikan emas tuh boleh minjem. Apa? Iya. Dah apa-apa kalau dia bahasanya minjem. Boleh. Nah ini emas 10 suku. Nah 10 suku ini pinjamlah kau. Ngomong ke si mantu deh. Pinjamlah kau suruh tunjukkan anakku. Nah sudah. Kau kakek tunjuk laki kau. Berarti boleh minjem. Kau ini bini dia. Sama-sama tanggung jawab laki bini. Bagi anaknya. Jadi kakek kau sedangkan nikah. Kau balik ke mas dan ibu. Gak apa-apa, minjem, balik. Gak apa-apa. Kan yang punya utang lakinya, bener tak? Artinya dia kan melok-melok ke nasib si laki deh. Kan dia kesian tadi nakak sudah. Ini pas sudah aku terima, ku hadiahkan ke kakak untuk bayar utang. Balik itu tak apa-apa. Tapi kalau sifatnya minjem tidak minjem. Bukan minjemi tapi sifatnya terikat tidak boleh. Masalah minjem lalu ke, tapi mana lain cerita. Jadi minjem si mantu minjem 10. Sudah bahasa minjem. Oleh si mantu tadi minjem bini yang mengamas kawin 10 suku kenal. Terima tersebut sudah. Kelar dia ngomong kakak. Ini mas 10 suku pinjam ke kakak. Kakak nak bayar hutang balik kan ibu balik kan. Dah apa? Lah dia.
Ya tadi kan dia minjem. Kenapa? Aku mas kawin minjem, penting balik kan. Akan nikah hutang mana yo? Bulan bin bulan. Kau kawinkan dengan anakku nama si Anu, dengan mas kawin hutang setengah suku. Aku terima. Tapi tak pakai tunai. Ujungnya tidak dengan mas kawin. Yang lima tadi, saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Tapi tetap banyak, uang hutang banyak, mas kawin. Itu karena akibat maksud dan kendang. Atau 100 mas kawin sudah. Iya, jadi walhasil balik cerita tadi ibu, itu akibat sudah salah, dak galak nanyo dengan ulama tadi. Ada ujungnya nih kayak bu, ada ujungnya nih. Ngapa? Hukum tidak galak nanyo, tak tergerti, tak paham, maaf ngomong mati-matian, nak ngawin ke tulang, kita tidak boleh. Itu tuh kau tuh anak boleh ngangkat, tak boleh kau walinya. Jadi mana bapak ada kata, wali hakim. Tidak, aku ni malu tengok orang. Dia dari kecil, tembek dari umur wangi, sampai saya tak tahu mana bapak jadi anak dunia. Itu, kini lahirnya siapa? Asal sperma punya siapa? Bukan punya kau. Akui baik. Dan jadi soal ibu Nabi mengangkat anak, cuma Nabi tidak ngakui. Bukan diberikan ke Rasulullah. Tidak, bukan pernah kawinkan. Jadi cagonya, cagonya kawinkan dulu wali hakim. Digawak ke wali hakim, budak ini dinikahkan. Kakek waktu hari hanya kan juga bapak angkat mengawinkan. Cuman yang besar yang itu. Boleh tak apa-apa. Tapi yang besarnya yang itu dari. Atau sudah nikah di tengah kami, kayak malamnya undang wali hakim akan nikah lagi. Mana hati-hati muda tuh, jangan nempak lagi. Bahaya dia menipu. Jangan pula kawin, belum kawin lagi aja. Kucing balai balu. Nah, tahu-tahu bapaknya menjual tanah. Kapan bapaknya mati? No, ngapa tanah ni pajak kau ben? Apa kau tunjuk dia? Ini suratnya. Oh, saya kata, apa ada apa nak menjual? Ini muat ini apa kau nak? Ini tekin aja. Nah, si Anu masih hidup saksi. Benar apa kau tunjuk? Karena dia jadi guru ngaji. Ngajinya bagus, muridnya banyak, ilmunya atau abahnya tadi berduit, ada tanah, jumlah sekapling 15-10. Nanda nih mau ahli waris, itu akibatnya. Kapan namanya punya orang tua, anak angkat hak untuk melarang. Anak angkat tadi mati-matian sekendak dia, nak dijutnya harta warisan. Dah baca, anak angkat tidak mewarisi, tapi Islam bijaksana ibu, ada hibah. Jadi kumpul ke galau ada yang lain ponaan. Assalamualaikum. Kamu tahu doanya ini anak angkatku. Yo kaca. Jadi sebagai wong tua karena dia 50 tahun lah melo aku, kamu tahu mak mana jasa dia dengan aku. Mialu aku kalau macam. Jadi rumah yang kutuduh ini nak tunjuk ke dia. Uji si yang punya harta tadi. Keluar dulu-dulunya. Itu terserah kaca. Rumah-rumah kaca. Berejolah kaca macam mana. Sudah ikhlas tekin. Kami nama ini ahli waris ini punya dulu yang tak punya anak nama si Anu. Nikah dengan si Anu tak punya anak. Dihibahnya rumahnya beserta tanahnya dengan anak angkatnya si Anu. Maka kami ikhlas tekin. Jangan tidak tekin lah. Baca berubah, masjid lagi jual gua. Langgar jual gua, gagal ahli waris nonton. Kesimpulannya ibu bapak, semua itu maksudkan kendak. Tak galak dengan omongan kiai, tak galak dengan omongan fuqaha. Sekendak-kendak dia baik membuat. Ma itu juga berdagang. Ma itu segala hal persoalan. Lah ngomong habis-habisan kau kucing. Kau kucing, berapa kali? Jatuh hukumnya? Tetap satu. Kalau dia cuma ngomong, tidak nyebut jumlah. Kau kecil tolak 3 habis.
Jadi biarpun dia ngomongnya berulang, tidak nyebut jumlah, tetap dihitung satu. Kalau dia nyebut cerainya 3, selesai. Walaupun sekali. Tapi Ustaz, aku tuh tidak tahu kalau ngomong cerai itu jatuh cerai. Aku kalau ngomong tolak 3 jatuh tolak 3. Aku tidak tahu. Aku numpang nanya dengan kau. Kalau kau tidak tahu tolak 3, ngapa kau sebut 3? Coba kau tolak sebut 1000. Kau tolak 1000. No, jiwa mana hukum boleh 1000? Kau kate tolak 1000. No, kate. Tidak tahu. Aku ada. Itu tidak tahu. Kalau dia nyebut kau tolak 3, berarti dia tahu dengan tolak 3. Takutlah, oke lah dia nyebut tak tahu. Waktu itu aku tidak tahu. Pokoknya aku dah kata tujuan nak jadi tolak 3, aku nak tolak 1 tulang. Nak jadi soal ibu. Ada di hati dia tu lah. Okey, baca rujuk. Cerian sampai tolak 2, baca rujuk. Selama di dalam masa iddah. Jadi misalnya balas tanggal 1 ni. Kau cerai. Dah kita main kita cerai ni, Zam. Cerai. Kata cerai. Mikir. Pagaklah oleh orang tua, di nasihat orang tua. Akhirnya balik. Maka itu, janda dicerai hidup, hukumnya sunat berais. Janda yang dicerai hidup, sunat berais. Supaya dia tu ngawas seri lagi. Si laki lama tadi. Supaya galak balik lagi. Tapi kalau dia tolak 3, kalau mati haram hukumnya berkumpul abang bibir. Dalam masa iddah. Ya, jadi tolak 1 tadi masa iddahnya 3 bulan. 3 kali men. Misal saya dicerai besok men, hitung 1. Bulan depan men, selesai habis iddahnya. Tapi kalau dari hari ini dia baru habis men, lantas dicerai, berarti dia bakal ngalamin lebih panjang masanya. Kalau masih dalam masa iddah, dia boleh balik kepada istrinya dengan kalimat rujuk tanpa apa kalau cerai tidak perlu pakai saksi, tapi kalau rujuk sebagusnya pakai saksi. Aku balik merujuk kembali kepadamu seperti pernikahanku semula dengan kamu. Yo, sudah selesai. Tapi cerainya nyimpen sikap. Kalau nyatukan kata cerai tetap tersimpan walaupun rujuk. Dia pun lagi 3-4 tahun ngomong cerai lagi, rujuk lagi, lagu itu 3-4 tahun kan lah rujuk balik dia pun lagi 3 sudah. Kalau sudah 3, habiskan dulu masa iddah 3 kali belakilah dengan lanang lain. Sudah belaki dengan lanang lain, sudah ditidur oleh lanang lain, bercerai dengan lanang itu baru baca balik ke laki lama. Oh, Ustaz, aku nak ngomong ke ini. Maaf baik, bini lari paki wong, baru nak balik pula. Berhentilah, ya hukum. Salah kau sedang ngomong cerai. Nah kau sedang ngomong tolak 3. Maka itu wong lanang kalau nak ribut dengan bini, walaupun tidak ada tujuan nak kembali, jangan tolak 3. Jatuhlah tolak 1. Tadi kalimat kalau dia balik lagi dengan bininya, ojo ini sudah 3 kali men. Lalu mau 6 bulan dia bercerai, tapi dia nak balik. Mimpilah bertemu bapaknya, bertemu maknya nangis, bertemulah dengan mertua, ya Allah makulah. Kali ngomong balik lagi. Sudahlah, khilaf, misal. Nak balik, tak baca rujuk tadi kawin lagi. Kawinnya, akad nikahnya walinya cukup dulunya baik. Tak usah pakai ketik. Tetap saksi lanang betina, wali selesai. Mas kawin baru saksi 10.000 saja. Dan kalau tadi rujuk diterangkan hukum tidak nerima. Kan tidak galak nanya dengan kiai. Nak kendak dia Ini kapan ribut ngomong ceri. Kau jangan lawan dia dengan aku kau gek kuceri. Belum jatuh ceri itu. Gek kuceri, gek belum. Baru gek nak belum. Ya? Nah. Yo cuma namanya hukum kehidupan itu, hukum Allah, jodoh ada 3. Jodoh sampai surga itu yang kita harapkan. Ada jodoh cuma sampai mati, akhirat kata agapan. Kasih sayang di dunia tapi tidak ibadat. Laki tidak ibadat, laki tidak salat, jangan anggap ibu baca bertemu di akhirat. Tidak akan ketemu jodoh. Batas dengan mati itulah.
Ada jodoh dibatasi dengan perceraian. 3 bulan, 2 tahun, setahun, punya anak sikap, punya ada yang sudah umur 70 masih bercerai. Itu jodoh. Nah, berlari daripada kenyataan kepada ulama tadi, macam ibu ketino, masih nak maksudkan pakaian menurut ibu tulah. Lah tahu lah bener, gobo pinggang jadi kaget. Biar pres, biar boyok magita itu ketino. Itu kan dilarang dalam hukum, tapi kendak ibu masih nama itulah. Itulah lagi dari ulama tadi. Bengais, cukuplah berpopo guys. Ustaz tak lemak jangan abang bebe ucap dunia mati. Yang penting laki kamu tidak rusuh. Itu baik intinya betina. Yang penting laki ni mo. Ukuran betina tu laki tu lah. Ya siapa buktinya di rumah bengais tidak masih bagaknya. Bengais tidak masih ngeser. Aku nang pepe. Itu mau temanggap dari tani gini. Buat ke kopi atau ya alasannya kan? Kalau kayak wayang kopi ngadon juga nyeduh deh. Lainnya deh berhasangan. Iya. Yang silaki tadi singonya turun dari lama dengan benar kesepit ini mau berkunci di rambutnya. Ya. Benar kesehatan kunci ke awal ini Tuhan. Tidak kau laki maha baik enak kami aku. Tinggal ke kabaknya kopi. Aku lah ngadani kopi. Apa ngadani? Nak tidur di sini. Ya wale, palang tali duduk lah, bangnya aku. Coba, apa ibu guys waktu itu? Tidak guys. Yang gigi palsu lagi dan menang ke gigi. Enak, masih baik dipakai. Ladinya tahu jangan, tidak boleh. Masih nak baik. Siapa yang nak bakal mandang? Biasalah, mau nak ngantuk, nak nguyuk, nak bebe, nak kena di sini. Ini tak anu, alis itu tebel-tebel. Buang lagi bukit kuali deh. Diketahui pun ada ilmu. Jadi berlari dari apa yang disampaikan oleh ulama, berlari. Faya betaliyahumullah bisalah seperti beliau. Saat itu Allah turunkan kepada mereka 3 bala. Pertama, yusallituhumullahu sultanan zaliman. Allah kirim kepada mereka akibat mereka jauh dari ulama dan fuqaha. Allah kirim kepada mereka pemimpin yang zalim. Jadi kalau kita punya pemimpin yang tidak jujur, pemimpin yang tidak amanat, pemimpin yang nyuri hati rakyat, pemimpin yang berbuat tidak jujur, tidak adil, Bu, Bapak, itu bukan salah Allah kalau kita menghalalkan dia jadi. Nah, kita nak punya pemimpin, maka itu kata sahabat di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, ujiwah itu. Alang kelemaknya hidup zaman Abu Bakar. Alang kelemaknya hidup zaman Sayyidina Umar. Tapi ngapulah hidup zaman kau yang agak sanggup ini. Kata Sayyidina Ali, yang hidup di zaman Sayyidina Umar, yang hidup di zaman Sayyidina Abu Bakar, uang model aku sama model Utsman. Tapi yang hidup di masa aku nih, uang-uang yang sudah bukan seperti mereka, yang tak tahu lagi di agama. Ibu kasur tak? Zaman lagi kecil dulu, zaman uang tua-tua dulu, alang lemah hidup dengan tata tertibnya, dengan cara-caranya. Tak berani bu mata ketunjung itu, tunjung tengah itu, dah kate bukan ni, kondangan ngajak cocong paling malu. Tunjung itu saling awas mana? Makan sekayu lagi dah habis sih kok. Kamak kemek duduk lah ndak angsilo. Nak kelepit itulah sangking. Kate itu ya tolong deh banyak dah kate. Tinggal dia kambang tu lah mengayam. Adab hebat. Makan paling tak galak dulu lagi pulang lanang dulu. Ini dah lambat lanang dia lantak. Tambah lagi pun pakai nak pegawaan balik itu.
Katiknya pantang tegak, pantang duduk. Maaf ngomong zaman ini kue kecil-kecil, makilat kadang. Bingung ibu 4 jari lah, kak ketang suka 8 jam. Aku ni nemu ibu. Yang kita kan saya, apa ngeliran besar itu, no tebelnya, dah habis. Ida nak balik. Hebatnya zaman ini. Ayam baru inilah ditetak 12. Bingin ayam belang ubah nampak. Kalau dipekik nyupi. Benar? Katik lagi bu. Katik lagi apa? Jilbab panjang rupa isi kue kalau. Wadai tisu kentang. Pan baju putih dibiji kali merah. Ada yang memang rendang, rendang. Pemimpin dole hidup dah. Tidak lagi bu. Coba tidak hati. Maka ke depan nyari pemimpin yang benar. Ya kan nak dapat pemimpin benar kita harus benar hukum. Jangan sampai salah. Dikongkon oleh pemerintah bagi beras, entah DT tadi habis di sana kan? Dodonya, lisannya, mindonya. Yang kita tadi ngawas bedo, menjadi beras. Tahu lah ibu dengan DT ini balik di wilayah Wong Sawo kalau geleng bulan ini Wong 30 yang ini, bulan depan 30 yang ini. Tidak tutup dia berat menjadi DT. LT urut terus. LT bunyam terus. LT persingkatan itu. Getok terus. Barulah pindah nama gak ngomong malu apa pula diketok. Mangki. Ya Allah. Dipini ngakak lawang puluh. Berangkat. Ya Allah. Aku kemana-mana. Anakku bebalap. Memang kita di cancel dulu deh. Ya Allah, nasib itu kau bergaji kau jahat terus, getok terus, manjat diambil pembalang itu. Ya Allah, nasib kau itu kau. Pemimpin boleh. Ayo untuk memimpin presiden ini tidak usah salo-salo, pelok ketentuan ulama. Ulama sudah menentukan siapa yang bakal dijadikan presiden yang didukung oleh ulama. Ya, tidak usah terpengaruh di jilbab, tidak usah terpengaruh di duit. Yang ibu nerima waktu pemilihan tadi, salah satu dari calon wali kota tadi. Boleh 100.000, aku nak tanya mana duit itu? Latung pos melepas. Ingat ibu, kalau uang itu jadi yang dia duit tadi, tapi dalam jadinya dia berbuat maksiat, ingat, yang lima duit itu nanggung dosanya juga sampai hari kiamat. Jadi kalau kita sudah tahu dunia tidak baik, sudah tahu dunia tidak benar, kita masih apa? Dukung kita beres. Maka kita kena pula azabnya. Jadi hati-hati pemimpin berharap ulama ni bu. Ini kemarin ada di WA, beredar di WA, ada namanya Kiai Taifur di Madura. Kiai ini bu muridnya ribuan, pondok tua kiai ini. Tapi kiai ini bu ahli istikharah. Ahlinya dia istikharah. Nentukan pilihan tu ahli dia, dapat petunjuk dari Allah. Dia ngomong, aku istikharah, kan Jokowi, dapatnya ayat ini. Disebutnya ayatnya. Aku istikharah, memberi petunjuk untuk Prabowo, ayatnya ini. Setelah dijingok mana ada kedua ayat ini, maka kata beliau, aku menetapkan Prabowo sebagai untuk dipilih jadi presiden.
Uji dia. Maka aku maklumkan kepada seluruh ikhwan saudara-saudariku dan murid-muridku untuk memilih Prabowo. Uji kita itu. Majelis Ulama Habib Rizik Syihab, sekian banyak kiai yang hadir, menetapkan sudah. Belok ibadah ulama. Ada dari ini pemerintah ngajak ulama, ada ulama dipilih untuk jadi pemerintah. Ada ulama diajak jadi wakil presiden, ada ulama pilih untuk jadi anak yang mana? Kan kalau pikiran sehat, kalau memang nak membek kiai, kenapa nak membek kiai itu? Kalau nak membek kiai, kan banyak masih yang hebat-hebat. Mbak yang muda. Tidak. Walhasil gue, pokoknya kalau kami para ustadz ini yang penceramah ini ada amanat dari Habib Rizik sebagai corong. Setiap majelis taklim nyampaikan kepada majelisnya. Soal ibu nak nombor tidak urusan kamu. Terserah sama ibu, terserah. Ibu nak nombor naik aku nak tetap kita ajulah. Tapi ingat ibu segala sesuatu resiko tanggung jawab. Tuh. Pertama akibat menjauhi ulama dan fuqaha, Allah kirim ke mereka pemimpin yang zalim. Yang kedua, yarfa'ullahu al-barakah min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari hasil pekerjaan mereka. Duit 1 juta ibu tak jadi apa-apa. Beli pempes 5 ekor, susu muda 3 kotak, 750. Beli popol pipa 2. Popol pipa, popol telur. Lalu popol pipa. Masuk. Pakai popol pipa. 20. Nah, ada deh. Ini lagi popol pipa. Nah, masih no. Masih di sini? Nah, pakai pipa kan? Nomor 12. Oh, sama ya. Nomor 12 ya. Ini mana popo dah terti lagi tebel. Apa tempo, udahlah. Jajan tulah. Kalau aku dia popo muka masih aku. Menjahat. Popo 2 juta cian kok. Kalau BB sekali boy 200 pakai mas nak BB dulu lah. Tidak kate berkatnya. Makan kate berkat, belanja. Lah hilang yang namanya berkat hilang. Dulu berkatnya cuma beli beras, beli bumbu pindang, ini maknya nangkuk, mancing, nangkuk yang hidup pinggir sungai. Ini yang pinggir sungai lah jelas aku. Seluang lagi sagoy. Nak masuk tangkul lagi sagoy. Hilang itu. Yang namanya iwak toman, yang namanya iwak ojem, yang namanya iwak wassalam. Habis. Itu iwak ojem. Macam iwak tino. Ya. Ada iwak pauno ibu. Iwak belis. Iwak belis itu iya. Iwak belis itu tulang ini mah. Namun iwak pauno. Masaknya makin gendong. Makin gendong jadi pendek. Kalau nak ikon-ikon itu tak gendong. Iwak apa tadi? Iwak belis tadi paling tak acak ibu diajak ke pucuk langsung mati. Tapi kalau nangkut sekali ngangkat sengaja gitu bu, pagar udah tuh jalan nih baru.
Nah, itu namanya iwak paun. Jinguannya betulang. Kejinguan kalau sampai jurusan. Saking putih iwak itu. Hilang ibu keberkatannya hilang. Jualan berkat, segala keberkatan hilang. Dajak lagi. Diangkat oleh Allah Ta'ala keberkatannya rezeki, keberkatan segalanya. Yang ketiga, yang hebat lagi, kalau jauh dari ulama, ya kharuju minat dunia bi ghairi iman. Mati udah ngawa iman. Akibat ngapo? Akibat tidak percaya dengan omongan ulama tadi. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Celaka hamba Allah yang telah datang utusan Allah kepada mereka tidak dituruti, cuma diomongkan, bahkan diejek-ejek dan diuyuk-uyuk yang ngajarnya. Kalau kamu betina yakin bukan main ibu, segala majlis yang paling banyak betina. Ini lah 3 watusan dekat solok-solok sana. Tengok TV yang di kamar, yang di Japo. Ya, kapan sudah turun azab? Tidak kata imam. Tidak percaya dengan ulama. Ini ibu bukan main, balak lagi turun. Di Lombok, di Palu. Pedas sama keras itu. Lombok cabai pedas, Palu kok mantap balak bocor. Gato-gato itu 7,7 skala. Di Sulawesi Tengah itu ada ikon bu. Ada simbol kota yang terkenal di Indonesia, Jembatan Kuning. Wassalam. 7,7 itu ibu kalau jatuh kita Palembang, ampela lepas ini. Ampela itu baca patah. Tingginya banyak naik ibu, begitu dia naik, turun. Begitu turun ibu nyoket tanah, diputar tanah bawah tu naik bocor. Maka itu di Palu, di Sulawesi ibu, ada satu kampung hilang, masuk ke jero tanah, rumahnya, wongnya juga, sekolah lagi. Ibu tahu apa salahnya? Salahnya di Palu itu ibu, menurut hasil penelitian, di situ sudah ada lebih dari 1000 LGBT. LGBT itu lanang sama lanang, betina sama betina. Wong yang kesalahan seks, termasuk yang salah seks itu maaf ibu, halo? Saling pakai. Jadi bini wong ini dipakai laki yang ini, bini wong ini dilaki pakai laki wong itu. Omongan itu sensasi seks. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh negara itu, oleh menteri, kita jangan musuhi orang yang kelainan seks itu. Kita rangkul mereka. Kita rangkul dia meluk kita. Di Jakarta ditangkap laki kok udah ganteng-gantengnya nih, belakang sterik no. Lanang sama lanang bersempak baik. Ya Allah, awak ganteng. Yang betina sama betina. Apalah perasaan. Yang gawe macam itu oleh pemerintah dikongkon dilindungi. Gile kamu yang berbini lebih dari sikok dibenci. Wong yang nikah lebih dari sikok, bini 2, bini 3, bini 4. Apa minta dengan kita wong itu? Ngedopi bini yang 4 ikut tu minta dengan kita? Iya. Tapi ngapa kita melok benci? Ngapa kita melok nyodai? Sampai ngomong kanji gini sampai bini 4 ikut. Ngapa emang? Salah. Setiap dia berani berbuat, dia bertanggung jawab. Apa? Iya. Ngapa dibenci jo? Dia melanggar hukum Allah ya. Ini wong yang maha ngomong.
Kata bini pelampiasan hawa nafsu, onani, keluar supaya mana yang betina juga model itulah. Apa masturbasi namanya? Dalam ilmu apa? Dalam pelajaran itu. Astagfirullahaladzim. Maha pomong laki dah kata sampai ada yang wong yang jual alat benda seperti alat vital laki-laki. Ibu silakan cek di internet. Bukan itu tujuan maksiat, tapi nak tahu isi dunia yang lausa. IP main sama IP 2 tingkat ibu. 2 tingkat, 2 badan, 2 tingkat. Sikok nunggu pojok, sikok nunggu bawah. Yang pojok lakinya pegawai tinggal bini, yang bawah bini pegawai tinggal laki. Iwan dari ibu hitam tuh, 2 badan. Bertahun-tahun berzina. Sampai ada yang ngomong, kita ni Ustaz lemaklah daripada ngelunting, lemaklah main dengan bini wong. Ngapo kalau bini wong gunting kan lelaki, dan tidak bakal berani ngomong lelaki. Kita aman baik. Astagfirullahaladzim. Ada lagi ibu-ibu ngomong dengan aku Ustaz daripada laki ke bini jangan ada ngelunting baik. Saking dia benci dengan suaminya nih sekarang. Dia galak lelakinya berzina. Nah, saking dahsyat ibu. Jadi diturunkan azab. Umat Nabi Nuh hancur gara-gara maksiat. Umat Nabi Allah Lut hancur gara-gara maksiat. Umat Nabi Allah Hud hancur. Umat Nabi Allah Syuaib hancur kan? Gara-gara maksiat. Yang senang sama lanang, yang ngaku sombong, yang melanggar, semua perbuatan umat terdahulu ada galau. Yang berzina, kata Anas bin Malik bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah, apalah penyebab turunnya apa bencana alam termasuk gempa? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, pertama penyebabnya yashrabul khamar, minum minuman keras. Tak lantik lagi weh, mau mabuk-mabuk bengeng-bengeng masih tak? Kate tapi nek banyak. Apalah rasa. Lah, yang warna pink itu satu lawi. Ada yang warna biru. Tengoklah di TV di internet kan. Nah, banyak yashrabul khamar, minum-minuman keras mengaji lelo. Yang kedua, perzinahan. Yang tadi LGBT, apa dia yang homo, yang apa tadi? Lesbian. Jadi lanang sama lanang homo. Tino sama tino, lanang tino hobi. Hah? Nah, berzinahan sana sini dilindungi. Ingonya dah ngerti lagi. Zina. Yang ketiga, apa kata Sayyidatuna Aisyah? Penyebab turun bala banyaknya bidu wanita dan musik-musikan jadi kebanggaan. Ini kalau nak mantan tu nak organ ya. Lah benar nonton tegang bos ujung-ujung lagu dangdut. Apalah apa rasa? Omongan tu kasida menghibur hati. Kami ucapkan ini ya Rabbi bagi waktoni umat lagi waktoni senang. Benar, dengan jilbabnya. Dengan lagi umat kalau tujuh ikut betul.
yang lagu ini, nyoget laki om dengan bini om. Aku udah turun bala. Kita nila innallaha la yadhlimun nasa walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Allah tidak menzalimi manusia dengan azab, dengan kesengsaraan rezeki, dengan kesempitan hidup, dengan murat marit pikiran. Walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Manusia dewek yang mendolimi dirinya. Maksiat, gara-gara maksiat rezeki sarung. Begawe-gawe tak ada benar, akhirnya berpikiran sumpah. Lah tahu hidup cukup kalau makan nak nyari gawe berhutang. Kan kalau kita tahu berhutang tu boleh kan ada cakan bakal mayang. Bakal boleh tarik kan bulan 2. Bulan ini perlu aku tak mau minjem duit. Ngomongan cek mari aku perlu ada duit, anakku nak sekolah, anakku ini. Cuman kayak bulan 2 aku melok agesan nanti emak. Tanya be. Gek ku balik ke agesan. Nampun lalu, ekomnya mas. Bener aku. Cek Endon ni melok agesan. Endon mana ini? Endon segitu kau. Oh ya ada ni ada melok tayang tu. Kapan dia? Kira-kira bulan 2 lah dia narik. Artinya ada harapan bakal maya. Boleh hutang. Kalau bakal cakap tak bakal maya, jangan muat hal. Makan dia sudah, kerupuk kecap sudah, bismillah. Tidak usah bikin masa. Kita ni maksudkan kendak. Rombongan, majlis salim. Sakinah, mawaddah warahmah. Nak muat baju baru, misal. Akhirnya maksa diri, melok pulau, seminggu, begitu, 2 kali maya, 3 kali hilang. Jangan maksa diri, kamu dah kata biarlah, mau seragam baju lah. Aku datang nak belajar, bukan nak baju. Kalau kita memang tak, ini maksa kehendak. Singgung ngentol sewet laki, nak kita duit. Laki sewet kulit tahu mata. Mungser. Nah, itu bikin beban itu. Bikin beban. Dosa bikin beban. Sumpah itu. Ya? Biduan wanita kan itu. Nyanyilah. Kurang kawin nyanyi kamar mandi. Terjerit. Ujung apa jerit itu? Lagu tadi lagu yang susah sendiri kan? Laki belum mati lah lagu janda. Dia baru sekarang rasa berbeda. Janda duduk. Nak nyanyilah laki pecah panggung lagu itu. Bini dari jauh awas. Pula aku rasa nak. Tak ngedak ke aku masih coba sehat apa. Dia lagu dulu. Ya Allah Tuhan Nabi. Jadi ibu yang menghalalkan kan tidak minum minuman keras, persinahan, musik. Nganten ke musik nak ke musik. Kakek ujungnya kiai ceramah. Tak riba iwo. Paling dengar lucunya, dengar tawanya, pikir kan. Kiai itu sudah berkumpul. Nyumput di jam 10. Nyumput di kiai tadi jam 10. Duduklah di luar ngadep isi biduan. Nunduk terus dulu sakit. Nyung mau kan isi biduan. Kapan ceramah? Pukul 8.12. Pukul 10 kasih. Wah, ini nak jadi panitia. Bukan mau berbicara. Ada mau bilang nyumput. Anak tak nyumput dulu. Mengantin tak nyumput. Aku tahu jamnya. Ikut tak jam 10 berangkat dari rumah kalau kita. Kalau agak-agak tangga Bontong berangkat 10.04 sampai sana setengah 11 ke 4. Jam 11 mulai ceramah. Tahu hitungannya. Kalau ke Batang Bulu sakit nunggu beradu. Banyak itu pengatur tuh satu topik ada musik tak kalah datang. Nanda ya. Musuhnya di.
Nanti juga tahu masih tekan tak. Ini usah. Lagu lah, maju. Magade. Aku lah Ustaz tadi, Masya Allah. Hobi kau? Hah? Wahati atiyahul tajlu, Masya Allah. Kiai tadi ngerti, nyanyi dengan lagi. Dadah kiai, laju. Lele, pelaju, tinggalkan. Anak tuh kalau datang ke rumah ingin tahu apa musiknya. Organ apa bukan? Campur sari apa bukan? Apa pengantin nak campur? Iya. Apa ini nak? Lagu ini apa? Ida Ustaz, Ida. Niat. Tinggal ke kamu? Oh iya. Apan masuk lorong, campur sari ke belok ke motor. Yo pun di orang rumah dia belajar. Ida. Laju lah. Tinggal ke? Karena tadi dah jadi kan? Jadi tak tadi? Jadi kan tidak? Nah, jangan padahal. Bejo lah. Jadi kapan undang aku pikir lah panjang. Pikir lah panjang. Bukan tidak galak. Nah, kaget kalau takziah ibu meninggal undang aku. Kita bersedih dengan meninggalnya biji ini. Sudah berkurang bidu wanita satu. Mereka nyanyi bisik nyanyi lah. Tidak mereka tidak ampunnya kaca. Di malaikat dah senak lagi ganti pentasan. Bukan pulau malam merah. Malam merah betul ketip tidak ada. Kan masuk di malaikat ganti pentasan. Ini ukurannya banyak diuin kalah mungkin ngelentik boyong tuh nah, jadi kalau kakek balak turun atap turunnya bagi ibu fal yauma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum. Akibat gawe kita kan ibu jingolah tempat-tempat yang kebakaran pasti nyimpen wong anak duit, pasti berzina, pasti wong maksiat di kampung itu. Ibu tanyalah tempat yang kebakaran. Cuman yang kadang kita heran ini tempat wong yang tidak anak duit ibu mulai api yang sing anak tadi tidak kenal bingung. Jadi ngaku model itu nih ya. Kita mendiamkan wong maksiat ibu sama dengan kita maksiat. Jadi makanya campak omongan. Kujingo anak kau tuh galak ngajak lanang ke rumah tuh. Balik kau masih buka kena jam 11, jam 12 kau mentu masuk dari maghrib. Kau magai dah lanang. Udah cek rasanya udah bukan purga nyudin. Kalau udah kebecak galang sudah nikah dulu. Kawin telah dulu. Jago kita, jago kampung. Kalau kaki ada rezeki baru nikah. Atau kaki sedekahnya makan nikahnya baru dengan nunting. Dengan acara ngunduh mantu dan nunting. Siapa? Kayak nunting anak ini. Siapa? Lah 10 bulan dikawin ke budak. Lah 10 bulan dikawin ke. Iya. Jadi sekalian nunting, sekalian muda. Lais lah tadi sambil netek sambil lais. Kanten gana ada. Tapi halal kan? Memang lama itu. Sekali berkayung boleh 2 pulau dilewati modal kecil. Nih pada pendap-pendap lamat kasar sosok lamat kasar sosok. Lah tahu jando, lah tahu dudo sudah kawin habis. Cawak cewek. Omongkan ujiku. Jando dengan dudo bercewekan lebih bahaya bujang dengan gadis. Lebih bahaya. Budak dua tu belum terhenti kawan ya ahlinya. Jangan dia omong tu gajah. Jadi sudah dosa dulu nak mantang duit ini. Daripada maksiat ibu. Jadi omong ke dengan anak. Kalau ibu tahu kau berjalan dengan betina, awas. Ini diantaranya anak terjumpa di lanang. Begitu tanda ya, hati, nak urutnya tu, ya.
Kekal buat kan tuh kayak kartu nyampa. Assalamualaikum salam. Antelah sampai ke apa sampai kandang itu. Ada yang luar, nah ada yang mana kan? Anu ya rasa. Ngapo anu ada anak itu kenapa pergi? Maka calon mantu itu, dengan bangga. Dah tahu man betul tu ngawak dosa. 5 menit udah masuk kamar dah terhenti apa lagi kan? Hati-hati. Aku lagi bercerai ibu ya Allah. Datang pergi, datang pergi, datang pergi. Duduk ngajak dong. Cewekan. Kalau bujang gadis masih memelang itu. Mana lah? Jando, ngandu, kawin lah. Dah susah. Pokoknya halal nikah susah. Panikah lagi berbalik. Jangan numpang makan yang belanja itu. Kejigit-jigit di pojok anjungan. Begitu lah, pergilah hubungan dengan lakinya. Ya Allah kak, aku minta maaf nih ya. Tahu kakak sanggup mai. Kamu itulah kasih sayang. Nyawa lagi gasolah. Udah lagi lewat gasolah. Nah, cik oleh bawa ngomong ada itu. Ya Allah, tidak aja, tidak aja. Ada di Jawa yang umur 80, boleh budak umur 17 tahun, umur 80, wah. Oh happy netizen. Mau buat itu, yang kutanya aku salah, wah. Salah tak wah? Kan ini jangan. Budaknya budak, walaupun dia lebih besar. Di paling tidak buat mesin dia sesuai jadi. Yang penting halal itu tadi. Ay kayu apa sih malah lembut. Iya, itu. Tendeng kayu leh. Ayah ini cukup. Ya, biarpun ucap penesan main itu aku tidak salah. Bener aku di ngomong. Cuma cara buat. Dia menciama si yang tidak bagi penesan itu. Apalagi di kopi baru mantul. Ya. Tigo-tigo ini mempertanyakan ada tak di Palembang? Penyebab balak kata Siti Aisyah tadi. Ada tak tigo? Ada. Jadi mana nak nyawa kan turun. Bu, aku dah kebayang pernah kebakaran di 13 dulu. Lagi ceramah di Pak Jo. Ditelepon oleh Leni. Buya bakaran. Ya Allah, geger bu. Mobil baru di sekitar. Dijemput bu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya salam. Singgonya bu, panjang pikiran. Kemana lah anak? Tengok di pojok foyer itu api ngopo besar. Pagar ini memang pagar. Jika laju tumpes. Ada gitu anak tambah. Di mana tu jalan sempit. Cepat lagi ke mana udah baca, entah belum baca. Sehingga kapan motor turun mobil, motor jatuh nanya jika anak kele melok. Ya Allah mah itu kapan bu. Padahal jauh agak jauh rumah. Cuman berdesa. Ini bukan soal kebakaran. Coba Mahab ngomong jauh kesian Nabi. Lagi di pasar. Bini lagi di pasar, anak lagi di sekolah, yang laki lagi ngajar, gempa datang. Nak ngomong kan? Dak tempe lagi lumpang. Nanti anak punya mimpi. Pernah mimpi, jadi
Saya, Lenny, Rizky masih ada nyelewe anak-anak mimpi berjalan ala ketopati di Jambak kemo kan itu mimpi tapi begitu tenang di Jambak tuh ditombo oleh sepuh metu dari engkel sepuh tuh ngacar ditambah lagi ombak dari sungai Buayu hitam kecek kali yang dua nih digeret oleh banyu dah hati dah baca. Cuma ada Allah sih kau waktu anak ini entah ke mana sudah. Kapan bangun mengasuh, ya Allah jangan aku mimpi. Yo biar mimpi bu, terpesona. Pesona. Sikut Pak Kanjeng jualannya Cipu Jati. Mak ngomong dan tidak diomong ke melainkan nahawala naimo ini nama Habibu yang punya emas 20 suku 30 10 suku nah tinggal kalau di rumah jauh siang kenapi kalau ada bala mana melainkan yang amal sudah dibuat sama yang lekat di badannya. Ibu tahu gempa yang di Palu itu bapak-bapak masuk di Pina sendurai istri dan 3 anak saya entah kemana. Kampung yang hilang tuh. Kampung yang hilang itu. Dia udah tidak ada di rumah. Betul? Ingat. Ada lagi budak kecil ditemukan. 2 lagi sudah kembar kan? 2 lagi. Masih ada budak itu duduk di samping ibunya. Ibunya meninggal. Nah, dipeganginya rumah kecil. Ibu berdesau nengoknya nangis. Ibu, ya Allah. Itu di WhatsApp ditulis ada betina jadi Pak cantik tulis duduk ya gampang. Kalau di Facebook jauh namu siapakah yang ikhlas menikahi aku suami dan anakku dimakan oleh gempa puji kubini siapa lah ngomong ini ibu tuh aku kami pula nembing kayu Facebook itu di Uno itu ada 2 gadek kembar foto di Facebook di share-nya di mewah tulis kami berdua siap menjadi yang muda mangga laki betina di Facebook nyanyi siapa yang nulis itu siapa nak nulis Facebook tuh dunia ibu sampai ke Hollywood sana kayak tuh Inggris Australia tahu ya dong alamat kamu buntung tahu kan ini di share gambar bagi rombongan gambar petek mango gambar yang delek gambar bahasa ini yang ditanya ibu 3 ikut ada tembak jadi mama jago kami 3 ikut tuh ada mama ini ada nganten ke lama senol kan nganten gini kali lama senol kan wongnya datang majelis mana lah matal ya ya Allah malam-malam niupi trompet niupi percot senang-senang ya Allah pingin ibu jadi baik nganten ke senang-senangan tapi dah gratis tuh ini paling macam maulud Abtadiul imla bismillahirrahmanirrahim. Apa ya Nabi? Pengantin masuk kawin, kelar makan. Yang lanang makan pertama pengantin berais. Dia agak pocok khotam betino. Bener tak susunannya? Pocok khotam kelar yang lanang naik dulang-dulangan, cacap-cacapan. Yang habis makan balik, yang pocok itulah kami yang lama wing. Dah hati kata sambutan lanang, kata sambutan tino. Zaman inilah kata sambutan dari pengantin pria. Tahan bagi jas minjem besar-besar. Handel baju bau. Nggak sepatu kepala ketok. Besar pula anjir. Ya kalau anjir dah mau kan sikit.
loh ya Allah, Rabbi Tuhan. Bagusnya zaman dulu bu, kiai duduk di PGPG gede. Kiai Daud, Kiai Baka, Kiai Solihi, jatuh kiai besar, tonton doa, sagam subuh, niko saus, Kiai ada aja, antum minta kiai besar kali, tonton doa nanda, sangkin tawa tuh, no, pacuan, ada orang lamu-lamu kan kalau nyingok kampung tuh ku jingok Kiai Sadagi, Kiai Manci Gosat, Kiai Zensuki, Kiai Senumuri, Kiai Wahid Bani, Kiai Wahid Ahmad, Kiai Solihi. Kalau yang tua lagi Kiai Namce, Kiai Makno. Ya Allah, kelemah ngawas. Tidak dijemput makin jelas Kiai. Oh, kehebat hidup zaman itu yuk. Ya, yang meninggal. Antara yang diambok sekakam. Cuma menaik diri kaki legas lumayan. Jadi makanya kalau ada tiga itu taubat minta ampun sama Allah supaya dijauhkan dari bala musibah adab. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah waktu asal, semoga bermanfaat. Ketinangannya bagus, alhamdulillah. Ya rabbal alamin, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. واغفر لنا وارحمنا وارض عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظمه على خير البريه. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.